Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Pasti semua pada sembringah, semua lagi pada cuan, pada semangat tentunya ya. Aduh, mantap, mantap jaya ya. Yang penting kita joget, pokoknya joget ya. Hati-hati ya, jangan terlalu serakah ngambil keuntungan. Yang mana ini waktunya TP nanti akan saya jelaskan di sini Mas Bro. Juga ada 5 koin yang perlu Anda pantau yang akan menjadikan Anda cuan di saat bull market nanti tahun depan. Dan jangka pendeknya ini nanti di saat akhir tahun mungkin akan cuan, akan terbang ya, akan naik lebih dulu. Dan walaupun nanti turun lagi untuk cari scalping 2 bulan menjelang akhir tahun, ini ada 5 koin yang mantap yang akan nanti saya jelaskan di belakang video ya. Untuk di depan ini hati-hati, ini saatnya untuk TP yang sudah cuan. Kalau melihat daripada garis trendline ini berada di tengah garis trendline, nggak tahu nanti menyentuh trendline yang atas nggak. Ini di belakang menyentuh trendline yang atas, ini belum tentu. Yang mana kalau dilihat awan Ichimokunya juga ini ada penurunan, ada perosotan TK. Hati-hati waktunya nanti akan turun, nggak mungkin market akan naik terus. Jangan Anda FOMO ya, terlalu agresif untuk masuk, sabar nunggu turun lagi. Ini waktunya TP, nanti Anda masuk dibanting ke bawah, Anda bagaimana? Lihat RSI nya pun sekarang sudah menunjukkan di atas ya, hampir di resisten. Mungkin akan naik lagi untuk memancing orang pada FOMO dan kemudian akan turun lagi, itu bisa terjadi. Tapi ini hanya analisa Mas Bro ya, jadi seperti itu. Emang Mas Bro jarang membahas teknikal, yang mana sebetulnya kenaikan itu kan berdasarkan daripada demand. Demand itu terjadi karena ada news ya, dan ada berita yang positif mengenai suatu koin, maka koin itu demand masuk, kemudian barang itu akan terbang. Bukan dari tarik menarik garis ya, tapi juga kita tetap menggunakan analisa juga untuk memperlengkap di mana kita lagi trading ya, lagi usaha investasi yang berkutakan ini ya, tentunya yang dimain di dalam dunia gaib ya. Jadi ini kalau lihat RSI nya sudah di atas, dilihat daripada trendline juga ini di pertengahan, bisa menyentuh atas, bisa nggak menyentuh, bisa nanti turun ke bawah lagi. Yang ini juga ada perosotan TK ya, yang mana nanti akan stabil setelah ada awan hijau ini yang sudah Mas Bro infokan sejak lama ya, mulai bulan November ini, kemudian akan awan menghijau sampai nanti bulan April ini ya, bulan April sampai Alping nanti itu akan membaik. Tapi ini saya rasa ada peningkatan sesaat dan nanti akan turun lagi, kemudian akan stabil di awan hijau ini sampai bulan April pas halving BTC tentunya ya. Juga akan saya langsung berikan info-info yang news. Ada 5 koin yang berfundamental yang wajib Anda tahu untuk swing sampai akhir tahun tentunya, yang sangat mantap. Akan saya kasih info untuk Anda langsung saja, tidak lama-lama lagi ya. 5 token kripto layer 2 yang perlu Anda pantau di akhir tahun 2023 adalah dalam dunia teknologi blockchain. Pertumbuhan pesat dan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas transaksi telah mendorong munculnya solusi layer 2 ataupun layer 2 adalah sistem yang berjalan sejajar dengan blockchain utama yang dikenal sebagai layer 1 untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi transaksi. Langsung saja nggak lama-lama ya, sebagai contoh Ethereum, salah satu blockchain terbesar di dunia, menghadapi keterbatasan skalabilitas yang menyebabkan biaya transaksi yang tinggi dan konfirmasi transaksi yang lambat. Untuk mengatasi masalah ini, sistem layer 2 seperti Arbitrum, Optimis, dan Zcash telah dikembangkan. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi dengan biaya yang lebih rendah dan kecepatan yang lebih tinggi sambil tetap mempertahankan keamanan yang kuat. Di sisi lain, dengan semakin banyaknya pengguna untuk bergabung dengan jaringan blockchain, ada kemungkinan terjadi kemacetan transaksi yang signifikan. Oleh karena itu, protokol layer 2 diciptakan untuk mengurangi beban pada layer 1, memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah. Kira-kira selain yang disebutkan di atas, apa saja koin kripto, apa saja yang termasuk dalam layer 2? Yuk kita simak bareng-bareng di sini ya. Yang pertama adalah Solana. Solana menjanjikan revolusi dalam kecepatan dan efisiensi transaksi kripto
Dengan kombinasi unik dari Proof of History dan Proof of Stake, Solana tidak hanya menawarkan solusi skalabilitas tetapi juga membuka pintu bagi inovasi baru dalam dunia aplikasi terdesentralisasi. Ayo, apa yang harus kita ketahui lebih lanjut proyek terbaru Solana dan perkembangan harganya selama tahun 2023? Kemunculan Solana blockchain generasi baru dengan potensi luar biasa. Solana adalah blockchain layer 1 yang dirancang untuk memfasilitasi smart contract dan membuat decentralized app ya. Dengan interface yang ramah pengguna dan branding yang menarik, blockchain ini dengan cepat menjadi terkenal. Dikenal sebagai blockchain layer 1 yang cepat dan efisien, kini Solana memperkenalkan Nitro, solusi skalabilitas layer 2 pertama. Nitro dirancang untuk menciptakan layer 2 di Solana yang mengintegrasikan ekosistem Cosmos yang kokoh dan IBC dengan lingkungan eksekusi. Solana berpotensi besar serta komunitas pengembang yang terus berkembang. Titik temu antara Solana dan Cosmos adalah Nitro. Salah satu tujuan utama dari Nitro adalah mengembangkan Solana VM ataupun SVM, standar pengembangan fundamental yang mirip dengan Ethereum. VM ataupun EVM dengan dukungan Nitro untuk Solana Virtual Machine ataupun SFM, pengembangan dapat dengan cepat menerapkan app Solana yang ada di Cosmos dan mendapatkan akses ke ekosistem IBC yang luar biasa. Tidak perlu lama-lama lagi, langsung saja. Yang pertama itu tadi Solana ya. Yang kedua adalah Polygon yang perlu Anda perhatikan di akhir tahun 2023, yang mana sebentar lagi ya. Polygon yang dikenal dengan Matic memposisikan dirinya sebagai solusi yang meningkatkan beberapa aspek Ethereum yang kurang efisien dengan julukan Internet Blockchain Ethereum. Polygon yang didirikan pada tahun 2017 telah menjadi salah satu kripto yang populer dan seiring masuk dalam 15 besar kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar. Polygon mendukung lebih dari 7.000 aplikasi terdesentralisasi di app yang berfungsi tanpa perantara. Waduh, mantap ini Polygon. Proyeknya apa saja kita lihat ya. Polygon solusi stabilitas untuk Ethereum. Untuk memahami Polygon kita harus memahami sedikit tentang Ethereum dan terminologi pengembangan blockchain Ethereum. Meskipun memiliki keunggulan dalam desentralisasi dan keamanan menghadapi masalah skalabilitas yang mempengaruhi kecepatan transaksi, Polygon hadir untuk mengatasi masalah ini dengan menawarkan kecepatan transaksi yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah dibandingkan ETH. Sebagai blockchain layer 2-nya, Polygon bertujuan untuk meningkatkan skalabilitas Ethereum tanpa menduplikasi fungsinya. Saat ini Ethereum dapat memproses 14 transaksi per detik TPS, sedangkan Polygon dapat mencapai kecepatan hingga 7.000 TPS. Mantap. Apa saja proyek unggulan Polygon? Ada Metaverse, DeFi, NFT ya, mantep. Polygon sebagai salah satu ekosistem blockchain yang sedang berkembang memiliki berbagai proyek inovatif yang berfungsi di atasnya. Berikut adalah 3 proyek unggulan dari Polygon. Yang satu, Opacity, penyimpanan file terdesentralisasi dengan privasi tinggi. Yang kedua, Token Pocket, dompet multi blockchain dengan keandalan tinggi ya. Yang ketiga, NFT 2.0, pusat perdagangan NFT di jaringan Polygon. Nggak usah terlalu banyak-banyak, panjang sekali yang namanya Polygon projectnya, sabrik-abrik ya. Jadi Polygon tetap salah satu yang perlu dipantau di akhir tahun ini. Anda akan cuan. Yang ketiga adalah Optimis. Optimis yang ketiga, Optimis yang dikenal sebagai solusi skalabilitas layer 2 untuk Ethereum, menawarkan transaksi yang lebih cepat dengan gas fee yang lebih rendah, dengan kemampuan untuk memproses sebagian besar transaksi dan tugas di luar rantai dalam protokol layer 2 dan memverifikasi mereka di jaringan Ethereum. Optimis menawarkan solusi bagi keterbatasan yang dihadapi Ethereum dalam hal gas fee dan waktu transaksi. Selain itu, Optimis juga dapat berkomunikasi dengan blockchain layer 1 dengan cepat, menawarkan skalabilitas dengan Virtual Machine Optimis ataupun OVM yang memungkinkan debt berbasis Ethereum untuk bermigrasi ke Optimis dengan sedikit modifikasi. Dalam hal keamanan, Optimis memproses transaksi dan mengirimkannya ke Ethereum
mewarisi keamanan dari jaringan desentralisasi Node Ethereum. Sudah banyak sekali. Jadi, kalau kita baca semua bisa kita blebek ya. Kenapa Mas Bro membaca mulu? Ini untuk pelajaran kita yang mana demand itu masuk karena good news. Paham? Aduh, Anda kalau dikasih tahu sontol konyot mulu ya. Ini yang keempat adalah Arbitrum. Arbitrum pasti Anda tahu yang mana ini lahir 3 bulan lalu ataupun baru seumur jagung ya, kita katakan begitu aja. Arbitrum ini termasuk pas meluncur ya di saat bear market, makanya ini harganya murah, nanti akan terbang jadi jutaan, Anda nggak akan percaya tentunya ya. Arbitrum telah menjadi sorotan sebagai plafon blockchain generasi berikutnya yang bertujuan untuk mengatasi masalah skalabilitas teknologi blockchain Ethereum dikembangkan oleh Opchain Lab. Arbitrum adalah solusi layer 2 yang dirancang untuk meningkatkan skalabilitas di blockchain Ethereum, memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan murah dengan tetap mempertahankan keamanan Ethereum. Itu ya yang keempat, Arbitrum. Tentunya Anda sudah tahu kalau saya baca semua proyeknya seabrek-abrek, blebek juga otaknya ya. Itu ya. Jadi yang kelima ataupun yang terakhir adalah Zcash. Waduh, sin ya. Zcash adalah teknologi skalabilitas utama yang mengimplementasikan solusi inovatif untuk masalah skalabilitas Ethereum. Istilah YK merujuk pada Zero Rollup, mengacu pada smart contract yang menggabungkan sejumlah transaksi di luar lapisan utama dan mengelompokkannya menjadi satu transaksi. Saya rasa cukup, dah banyak sekali berita yang saya kasih tahu. Ingat-ingat yang perlu Anda pantau di tahun ini ya, di akhir tahun adalah yang pertama adalah Solana, berikutnya Optimism, kemudian Arbitrum ya, kemudian Zcash perlu Anda pantau, yang mana proyek-proyeknya progres. Itu salah satu good news yang mana akan membuat demand masuk dan harga terbang. Salah satunya kelima koin itu yang sudah saya terangkan, sudah saya jelaskan tentunya itu ya. Mohon maaf sebesar-besarnya, saya rasa cukup ya, sudah banyak berita yang saya sampaikan ya mengenai BTC. Saatnya untuk TP ya, 50% di TP, nanti kalau turun lagi Anda bisa masuk di bawah. Saya rasa cukup ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro banyak salah, banyak dosa, itu pasti karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, nggak sempurna ya. Tolong yang belum subscribe di subscribe ya, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.